Baik, selanjutnya kami akan menjelaskan materi kami. Yang pertama ada pengertian pendidikan. Pendidikan adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan potensi, kemampuan, dan pembelajaran, pengalaman, dan pelatihan. Pendidikan tidak hanya mencakup transfer pengetahuan secara formal melalui sekolah atau lembaga pendidikan, tetapi juga melalui proses informal seperti keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup sehari-hari. Secara umum, pendidikan bertujuan untuk membentuk pribadi yang memiliki wawasan, keterampilan, nilai, dan sikap yang baik agar mampu berkontribusi secara positif dalam masyarakat. Melalui pendidikan, seseorang diharapkan bisa mencapai kesejahteraan pribadi, sosial, serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Selanjutnya ada sejarah singkat pendidikan di Indonesia. Pendidikan di Indonesia sudah ada sejak zaman dahulu ketika Kerajaan Hindu dan Buddha mendirikan sekolah untuk kaum bangsawan. Namun, sistem pendidikan formal yang kita kenal sekarang dimulai pada masa pemerintahan kolonial Belanda pada awal abad ke-20. Pada masa penjajahan, Belanda menerapkan sistem pendidikan yang tujuan utamanya adalah untuk melatih penduduk asli Indonesia untuk menjadi pegawai negeri dan juru tulis. Sistem pendidikan ini sangat bertingkat, dengan sekolah yang berbeda untuk siswa Eropa, Cina, dan pribumi. Pendidikan bagi penduduk asli Indonesia terbatas dan terfokus pada keterampilan praktis dibandingkan berpikir kritis atau ekspresi diri. Setelah merdeka pada tahun 1945, Indonesia melakukan upaya signifikan untuk memperluas akses pendidikan bagi seluruh warga negaranya. Pemerintah memberlakukan kebijakan untuk mendorong pendidikan dasar, sehingga menyebabkan peningkatan drastis dalam angka partisipasi sekolah. Pada dekade berikutnya, Indonesia terus memprioritaskan pendidikan sebagai alat utama pembangunan. Pemerintah menerapkan berbagai reformasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan, termasuk revisi kurikulum, program pelatihan guru, dan investasi pada infrastruktur pendidikan. Peran pendidikan dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Pendidikan memegang peranan penting dalam pengembangan karakter, keterampilan, dan pengetahuan. Pendidikan membentuk karakter peserta didik menjadi pribadi yang lebih unggul secara moral dan sosial. Pendidikan karakter membantu siswa memiliki landasan moral yang kuat, keterampilan sosial yang baik, dan motivasi yang tinggi. Pendidikan juga menanamkan pengetahuan kepada siswa. Ini membekali mereka dengan informasi dan pemahaman di berbagai mata pelajaran dan disiplin ilmu. Selain itu, pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan sosial seperti empati, komunikasi, dan pemikiran kritis yang penting untuk pertumbuhan pribadi dan profesional mereka. Ketika individu memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman mendalam terhadap bidang tertentu, mereka cenderung merasa lebih percaya diri terhadap kemampuannya. Baik, selanjutnya ada dampak pendidikan terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Dampak terhadap ekonomi yang pertama ada meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pendidikan yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan melalui peningkatan keterampilan kerja dan kemampuan kerja seseorang. Yang kedua, menciptakan tenaga kerja yang berkualitas. Dengan adanya pendidikan yang berkualitas dapat menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan terdidik. Yang ketiga, meningkatkan pendapatan seseorang. Yang keempat, meningkatkan produktivitas kerja. Yang kelima, membentuk sumber daya manusia yang berkualitas. Dampak terhadap sosial masyarakat. Yang pertama ada mobilitas sosial. Pendidikan membantu individu bergerak ke posisi yang lebih tinggi dan meningkatkan akses ke kesempatan kerja, keterampilan kerja, dan pendapatan. Yang kedua ada perubahan sosial. Pendidikan mendorong seseorang untuk mengubah kehidupan bermasyarakat, seperti dari tingkah laku, norma, etika, dan lain-lain. Yang ketiga, pendidikan dapat membangun kesadaran seseorang terhadap lingkungan. Yang keempat, pendidikan dapat mempengaruhi keadilan kesetaraan gender. Sekarang saya sudah bersama seorang guru dari SMA ini, yaitu koordinasi santri. Baik Bu, izin saya ingin mewawancara Ibu. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan. Yang pertama itu, apa menurut Ibu pendidikan itu apa? Pendidikan itu sebetulnya landasan untuk seseorang bisa menuju arah yang lebih baik. Dari yang tahu bisa tahu, dan yang paham bisa paham, dan dengan pendidikan seseorang bisa mengubah pola pikirnya, terus bisa merubah kehidupannya. Baik, untuk yang keduanya,
menurut Ibu apa saja nih dari sistem pendidikan di Indonesia ini yang perlu kita ubah? Sistem pendidikan yang perlu diubah seperti ini yang pertama itu karakter dari siswa murid yang sekarang kan ya pada film-filmnya nih sikit-sikit lapor, sikit-sikit lapor, lalu nggak bisa memberi pendidikan ke mendidik. Jadi guru itu sepertinya hanya untuk mengajar, bukan untuk mendidik. Kalau sekarang ini sepertinya cara pendidikan yang kita lihat. Karena kalau mendidik salah-salah sedikit masuk penjara. Ya, nah itu yang sebetulnya harus diubah oleh pemerintah. Harus ada jaminan dari pemerintah untuk pendidik, jaminan hukum, jaminan keselamatan yang jelas ya. Itu yang paling perlu diubah oleh pemerintah. Terus kalau untuk ilmu untuk pembelajaran di sekolah sepertinya lebih difokuskan ke pembelajaran yang sekarang kan baru diferensiasi. Jadi guru punya kebebasan untuk menentukan cara pembelajaran mana yang sesuai dengan muridnya. Makanya Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, kami akan mewawancarai dua peserta didik yang ada di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Sekarang sudah ada bersama dengan saya dengan nama Rezi Panata. Adelia Putri Hidayat. Kali ini kakak akan memberikan kalian dua pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu, bagaimana sih pandangan kalian tentang apa itu pendidikan? Kalau menurut saya, pendidikan itu adalah proses pengubahan sikap dan tata laku kita atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sekarang kita akan memasuki pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan itu seperti ini. Sekarang kan kita sudah memasuki era digital ya. Bahkan pada proses pembelajaran pun tak jarang menggunakan media digital. Bagaimana sih tanggapan adik-adik ini tentang penggunaan media digital dalam proses pembelajaran? Oke, kalau menurut saya cukup membantu karena di mana yang di buku itu pasti tidak ada juga materi yang sama dengan yang bakal datang ke depannya. Jadi media sosial atau penggunaan digital ini sangat penting bagi anak-anak zaman sekarang. Tapi ada plus minusnya juga di bagian digital itu karena mereka lebih mementingkan digital itu bukan untuk memahami tapi untuk melihatnya saja, untuk mencari jawaban ataupun gimana sebagainya. Mereka tidak memahami apa isi yang ada dalam suatu digital itu. Jadi itu jawaban dari para peserta didik yang ada di SMA Negeri 15 Pekanbaru. Baik, sekarang saya sudah bersama nenek. Dan namanya siapa? Baik, sekarang saya akan mewawancarai dengan beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama yaitu bagaimana pandangan nenek terhadap pendidikan? Ya, kalau nenek pandangannya bagus pendidikan itu diutamakan sebagai orang tua untuk bagaimana untuk yang masa depannya untuk pendidikan ya kan. Tanpa pendidikan kita seperti malam apa tidak ada bintang gitu ya kan, gelap gulita. Jadi kalau pendidikan itu ada cahaya terang gitu kan, dia kemana ada arah gitu ya kan. Kalau tidak punya pendidikan ya seperti malam buta, nggak bisa kemana mau dituju gitu ya kan. Kalau punya pendidikan itu ada tujuan yang bisa dicapai gitu ya. Nggak punya pendidikan, tapi nggak punya ilmu ya semua jadi kendala. Yang utamanya kali nenek bilang itu akhlak itu utamakan, pendidikan itu lebih baik. Tapi punya pendidikan nggak punya akhlak itu nggak bermutu. Bagaimana pandangan nenek terhadap peran orang tua dalam mendukung proses belajar anak-anaknya? Ya, orang tua kita mengawasi ke pendidikannya itu kita bisa lihat apa anak-anak betul-betul belajar mencari ilmu atau hanya sekadar foya-foya gitu.